Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mahdi Sekolah, NIM 1762121014. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari seminar proposal saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Wisata Industri Ulat Sutra di Kecamatan Bian Semang, Kabupaten Badung, Bali. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan alur perencanaan. Bab 1. Pendahuluan yang berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Bab 2. Studi literatur dan preseden yang berisikan studi literatur, kerangka pemikiran, preseden, usulan umum, spesifikasi proyek. Bab 3. Metodologi penelitian yang berisikan metode analisis, jenis sumber data, tempat dan waktu penelitian, dan rencana tahap berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Grafik yang menunjukkan impor benang sutra per tahun. Yang berwarna biru, tahun 2017 sebesar 186 ton. Yang berwarna oranye, tahun 2018 sebesar 157 ton. Yang berwarna abu-abu, pada tahun 2019 sebesar 226 ton per tahun. Yang pertama, ada peningkatan di setiap impor benang sutra yang berisikan dari hasil impor benang sutra per tahun 2017 mencapai 186 ton yang membuktikan Indonesia belum mampu memenuhi akan benang sutra untuk memenuhi pasar lokal, di mana peminat kain sutra di Bali meningkat 30% berdasarkan data IBS triwulan 2 2018 turun sebesar 15,49%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 21,91%. Yang kedua, ada permasalahan. Di Bali terdapat satu budidaya ulat sutra di Desa Sibangkajo, tetapi budidaya ulat sutra ini belum mampu memenuhi permintaan akan kain sutra yang meningkat setiap tahunnya, khususnya di Kecamatan Abian Semang yang bermata pencarian sebagai penjahit kain tenun cukup banyak. Akan tetapi, belum memiliki produsen lokal benang sutra, sehingga pengrajin tenun harus mengimpor bahan dari luar. Yang ketiga, ada lokasi. Perencanaan dan perancangan wisata ulat sutra memilih lokasi di Kecamatan Abian Semang karena memiliki potensi yang sesuai dengan hidup tanaman murbei dan ulat sutra yang memiliki ketinggian 400 sampai 800 meter dengan curah hujan yang berkisaran 800 sampai 3.500 meter per tahun, memiliki tekstur tanah lembut dan mendapatkan sinar matahari yang penuh, dan memiliki suhu berkisaran 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 80%. Penyelesaian. Demikian diusulkan untuk mengajukan perencanaan dan perancangan wisata industri ulat sutra dengan lokasi di Kecamatan Semang dengan memilih fasilitas yang dapat mewadahi kebutuhan pemasaran kain sutra agar bisa berkembang. Membuat fasilitas seperti galeri tenun, perkebunan murbei sebagai pakan dari ulat sutra, dan ruang pelatihan tenun dan fasilitas penunjang berupa restoran. Di sini ada identifikasi masalah, dibagi menjadi 3, yaitu permasalahan, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama, permasalahan, meningkatnya akan peminat akan kain sutra di Kecamatan Bian Semang. Yang kedua, banyaknya jumlah penenun kain sutra, namun kurangnya produsen lokal benang sutra untuk memenuhi kebutuhan pengrajin. Yang ketiga, kurangnya ada tempat pengolahan kain sutra yang sekaligus dapat digunakan sebagai wisata di Kecamatan Bian Semang. Rumusan masalah. Bagaimana cara agar pengrajin kain sutra dapat terwadahi, baik dari segi fasilitas dan produsen benang sutra agar dapat memenuhi minat dari masyarakat akan kain sutra. Yang kedua, bagaimanakah wujud ruangan khusus untuk menghasilkan kerajinan kain sutra di Kecamatan
Abian Semang dalam perencanaan dan perancangan wisata industri ulat sutra di Kecamatan Abian Semang, Badung, Bali, yang dapat membantu mengatasi permintaan dari masyarakat akan kain sutra. Yang ketiga, bagaimanakah konsep dan tema untuk ruangan khusus untuk menjual hasil kerajinan kain sutra agar dapat menarik wisatawan yang berkunjung. Tujuan dari perencanaan dan perancangan wisata industri ulat sutra di Kecamatan Biasema, Bandung, Bali adalah dapat memenuhi atau meningkatkan ketersediaan bahan baku sutra sebagai pengrajin tenun di Bali serta meningkatkan produksi kain sutra di Bali dan memudahkan pelajar maupun masyarakat sehingga wisatawan dalam memperoleh informasi bagaimana cara memproduksi kain sutra serta sebagai destinasi wisata. Metode penelitian, yaitu pertama ada isu, pengumpulan data, pengolahan data. Pengumpulan data dari jurnal atau media online, observasi lapangan, wawancara. Pengolahan data dibuat dalam bentuk tabel, uraian, maupun foto. Wisata adalah perjalanan keliling 2 hari atau 3 hari lebih yang diselenggarakan suatu kantor atau di dalam kota, dan acaranya antara lain melihat berbagai tempat maupun kota baik di dalam maupun di luar negeri. Industri adalah usaha untuk memproduksi barang dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses penggarapan yang berjumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga satuan yang tinggi. Ulat sutra adalah salah satu jenis serangga yang menghasilkan benang sutra dengan kualitas yang sangat baik, kemudian diolah menjadi salah satu kain menjadi unggulan yang berkelas, yakni kain sutra yang berkualitas tinggi dan tergolong mahal. Kesimpulan, wisata industri ulat sutra adalah suatu tempat rekreasi di mana pengunjung dapat melihat proses pengembangbiakan ulat sutra dipanen dan diolah menjadi kain sutra dengan nilai jual yang tinggi. Studi literatur dan preseden. Yang pertama, Argo Wisata Sutra Sari Segaro yang berlokasikan di Banjarlatang, Desa Sibangkajo, Abian Semal dengan luas lahan 5.000 meter persegi. Argo wisata ini berletak di bidang budidaya ulat sutra, mulai dari penetasan telur hingga menjadi barang jadi, berupa kain yang dipadukan dengan beberapa fasilitas penunjang kegiatan, yaitu perkebunan murbei, ruang penetasan telur, ruang pemeliharaan ulat, ruang pemintalan benang, ruang pewarnaan benang hingga menjadi kain, dan adapun fasilitas yang lain berupa galeri. Yang kedua, Rumah Sutra Bogor yang berlokasikan di Jalan Ciapus Raya, KM 8, nomor 100, Pasirui, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat, dengan luas lahan 50.000 meter persegi. Rumah Sutra Bogor ini mengenai bagaimana proses awal pembuatan kain sutra dari budidaya tanaman murbei, budidaya ulat sutra, proses pementalan benang, dan proses penenunan. Adapun wisata yang berkunjung ke sini, yaitu rombongan keluarga, sekolah, dan wisatawan lokal. Hanya menerima 30 sampai 150 orang per harinya. Yang ketiga, ada studi presiden Padepokan Dayang Sumbi yang berlokasikan di Jalan Arca Manik, Sindang Laya, KM 4, Kampung Pamayonan, Desa Mekar Manik, Kecamatan Cimean, Bandung Timur. Luas lahan 50.000 meter persegi. Tempat wisata budidaya ulat sutra ini terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian 700 meter dengan memfasilitasi proses penetasan benang sutra hingga menjadi pengolahan menjadi kain sutra yang berkualitas tinggi. Adapun karakteristik pengunjung dibagi menjadi 3, yaitu wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, yang ketiga pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, pengelola kantor. Yang ketiga, karyawan industri. Yang keempat, pengelola galeri. Yang kelima, ada pemandu wisata. Yang keenam, pengelola servis.
persyaratan arsitektur, dan persyaratan lokasi. Sistem penghawaan buatan pada ruangan pelatihan dan ruangan galeri yang disarankan memakai AC agar tidak menimbulkan bau. Sistem penghawaan alami pada ruang ulat sutra indoor, yaitu menggunakan ventilasi jendela atau rooster yang berfungsi sebagai keluar masuknya sirkulasi udara dan pencahayaan alami pada siang hari. Persyaratan bangunan, tempat harus dekat dengan perkebunan murbei. Yang kedua, ruangan pemeliharaan bersih serta kering. Yang ketiga, ruangan pemeliharaan dan tempat penyimpanan daun murbei harus terpisah. Bentuk bangunan yang tepat diterapkan pada industri kain ini adalah bentuk yang memiliki banyak bukaan untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Persyaratan lokasi. Lokasi tempat ini memiliki kriteria yang ketinggian 400 sampai 800 meter dengan curah hujan yang berkisaran 800 sampai 3.500 per tahun, dengan memiliki tekstur tanah lempung yang dapat sinar matahari dengan penuh dan suhu berkisaran 24 Celcius sampai 28 Celcius. Memiliki kelembaban udara 65 sampai 80%. Yang B, memiliki akses memadai ke site dan memiliki jalan yang cukup lebar, sekitaran 8 meter. Yang C, tersedianya utilitas yang memadai dan masih berfungsi dengan baik. Yang D, lokasi tapak dari jalan atau berada di pinggir jalan utama agar dapat dengan mudah dijangkau. Tema dan konsep dasar. Tema yang dipilih ialah arsitektur neovernakular, di mana neovernakular merupakan sebuah karya arsitektur yang mencoba memecahkan problem di mana dunia arsitektur dan arsitektur tradisional mulai kurang diminati dibandingkan arsitektur modern. Tema ini sangat cocok digunakan di Indonesia pada umumnya, di Desa Sibangkajo. Dilihat dari kesenian dan kebudayaan yang selalu melekat pada setiap bangunan. Neovernakular pada umumnya lebih mengutamakan fasad bangunan yang modern, tetapi memunculkan unsur-unsur dari bagian budaya dan kesenian lokal. Konsep dasar. Konsep dasar yang diterapkan yaitu edukasi dalam berwisata, di mana konsep ini bukan hanya mewadahi pengolahan industri ulat sutra dari kegiatan mengolah dari bahan mentah berupa serat, lalu hingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, yaitu kain sutra, namun juga pengunjung dapat berkreasi wisata sambil menambah pengetahuan bagaimana cara pembudidayaan dan pemeliharaan kepompong menjadi benang sutra yang nantinya akan diolah menjadi kain sutra yang memiliki nilai jual yang tinggi. Metodologi penelitian. Yang pertama, permunculan masalah. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, aktivitas. Yang keempat, ruang. Mengidentifikasi permasalahan dari data impor benang sutra dari luar negeri pada tahun 2017 mencapai 186 ton yang membuktikan Indonesia belum mampu memproduksi benang sutra untuk memenuhi kebutuhan lokal, di mana peminat akan kain sutra di Bali meningkat 30% yang berdampak pada meningkatnya nilai produksi kain sutra berdasarkan data produksi IBS di bulan 2018 sebesar 15,49% dari triwulan 2 2019 dan naik sebesar 21,91% data BPS, sehingga akan memunculkan fungsi baru akan direncanakan untuk menjawab permasalahan di atas, yaitu pada wisata industri ulat sutra di Kecamatan Kabupaten Badung dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi utama, fungsi penunjang, fungsi servis. Yang kedua, mengetahui beberapa fungsi akan direncanakan, maka masing-masing fungsi aktivitas yang berbeda di wisata industri ini, yaitu memiliki 3 aktivitas, yaitu aktivitas utama, aktivitas penunjang, aktivitas servis. Yang ketiga, dari beberapa aktivitas akan mewadahi maka diperlukan beberapa ruang yang wajib disediakan agar proses wisata industri beroperasi dengan baik. Yang dibedakan jadi 3, yaitu ruang utama, ruang pengunjung, ruang servis. Metodologi penelitian. Yang pertama, ada metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan wisata industri Ulat Sutera di Kecamatan Abian Semal, Bandung, Bali. Ini dibagi menjadi dua, yaitu metode primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer didapat dari hasil survei di lapangan, seperti wawancara, observasi lapangan, dan survei. Metode pengumpulan data sekunder dapat dari hasil buku atau jurnal dan preseden. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat waktu penelitian dilaksanakan yaitu pada perencanaan dan perancangan wisata industri Ulat Sutera di Kecamatan Abian Semal, Bandung, Bali. Penelitian ini memakan waktu kurang lebih dari 5 bulan. Penelitian pertama dilaksanakan di Agrowisata Sutera Sari Segara di Banjar Lateng, Sibang Kajo, Kecamatan Abian Semal, Bandung, Bali, dengan narasumber Tri Mursabda. Penelitian pertama dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 yang dilakukan pada pukul 14.00 WITA dan 17.20 WITA. Penelitian kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 yang dilakukan pada pukul 13.00 WITA sampai 14.00 WITA. Tahap perencanaan berikutnya yaitu ada program fungsional, yang kedua performansi, yang ketiga pemrograman set, yang keempat pemrograman informasi konsep, yang kelima desain sintesis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.